Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Pada materi sebelumnya, kita telah berhasil membuat sebuah fungsi login dan register menggunakan library Meetout dan kita menerapkannya ke dalam aplikasi toko buku kita. Nah, pada materi sesi kali ini, kita akan mencoba membuat kustomisasi form login dan register sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemarin kan kita membuat form login, template form login dan registernya itu sudah disediakan oleh library Meetout. Jadi ketika kita menginstal library Meetout, untuk form login dan registernya sudah di-generate secara otomatis. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menggunakan form login sesuai dengan keinginan kita? Jadi kita ingin menggunakan form login yang kita inginkan dan kita tidak ingin menggunakan form login dan register bawaan dari Meetout. Oke, jika teman-teman ingat kembali, kemarin kan kita menggunakan template admin untuk toko buku kita, yaitu namanya adalah SP Admin. Sebenarnya di dalam template SP Admin ini, kita sudah memiliki template untuk form login dan registernya. Jika teman-teman buka folder SP Adminnya, di sini bisa teman-teman lihat, kita memiliki dua file yaitu login dan register. Jadi ini adalah template login dan register yang sudah disediakan oleh SP Admin untuk dapat kita gunakan. Nah, untuk isinya seperti apa, kita bisa buka saja, kita double klik. Nah, ini adalah template login dari SP Admin kita. Di sini kita dapat memasukkan email dan password. Lalu di sini ada form forgot password, button login, dan ada link untuk registernya. Jika link register ini diklik, nanti akan diarahkan ke form registernya. Dan untuk form registernya, kita ada tambahan dua field baru, yaitu first name dan last name. Nah, nanti kita akan mencoba modifikasi form register kita agar kita dapat menyimpan first name dan last name. Kemarin kan kita hanya bisa menyimpan email, username, dan password. Dan nanti kita akan mencoba menambahkan first name dan last name ini. Oke, kita kembali ke form loginnya. Nah, kita akan menggunakan form login ini ke dalam aplikasi toko buku kita. Kita ke aplikasi toko buku kita. Kita jalankan dulu untuk aplikasi toko buku kita. Kita buka terminal, Ctrl backtick, lalu kita jalankan seperti biasa ya. PHP Spark Surf. Nah, ini kemarin adalah template login bawaan dari library Meetout. Nanti kita akan mengubah form login ini sesuai dengan form login yang sudah disediakan oleh SP Admin. Langkah pertama, kita buat dulu folder review untuk form login dan registernya. Kita dapat ke folder review ini. Kita klik kanan, lalu kita buat new folder. Kita beri saja nama foldernya adalah out. Nah, di dalam folder out ini, kita buat 3 file. File yang pertama namanya adalah template. Template.php ini. Lalu file kedua adalah login.php. Dan file ketiga adalah register.php. Ini untuk terminalnya bisa kita close saja, Ctrl backtick. Nah, jika teman-teman ingat lagi, ini untuk konsepnya sama seperti waktu kita membuat layout ini ya. Di dalam folder layout ini ada template, ada sidebar, ada top bar. Kemudian di luar folder template ini adalah body atau kontennya. Nah, ini nanti kita akan melakukan hal yang sama untuk form login dan registernya. Di mana kita memiliki template, kemudian untuk login dan register ini adalah konten atau bodinya. Nah, nanti untuk template ini akan kita gunakan di form login dan registernya. Nah, selanjutnya kita pindahkan script dari file login.php di SP Admin kita ke dalam aplikasi toko buku kita. Kita kembali ke folder SP Admin kita.
Nah, ini untuk form loginnya, kita bisa klik kanan, kita bisa buka dengan Notepad++, atau teman-teman bisa buka saja dengan Notepad biasa, atau teman-teman bisa buka dengan VS Code. Nah, di sini saya akan membukanya menggunakan Notepad++. Lalu kita kopikan semua skripnya ini ke dalam file template yang baru saja kita buat ya. Kita tekan saja Ctrl A, lalu Ctrl C untuk copy, lalu kita ke VS Code kita. Nah, kita pastekan di template yang ada di folder out ini. Kita pastekan di sini. Nah, ini kan untuk login ya. Ini kita tekan Alt Z biar codingannya enak dibaca. Untuk sidebar-nya bisa kita close saja, Ctrl B biar lebih luas ya. Nah, ini untuk kontennya berarti mulai dari div ini ya. Div yang ID-nya layout authentication content. Oke, isi dari div ini bisa kita cut mulai dari main ini sampai main ini. Ini kita cut, Ctrl X. Lalu di sini adalah konten. Nah, untuk yang tadi, untuk isi dari mainnya kita pindahkan ke file login.php. Kita pastekan di sini, Ctrl V. Oke, kita simpan. Oke, yang template ini juga kita simpan ya. Nah, selanjutnya, jika kita jalankan aplikasi kita, ini jika kita refresh ini ya, form loginnya masih menggunakan form login dari Meetout-nya. Nah, kita ubah settingannya ya. Untuk mengubah settingannya, kita ke folder vendor. Untuk sidebar-nya bisa kita munculkan lagi, Ctrl B. Lalu kita ke folder vendor. Lalu kita ke Meetout. Kita pilih source, lalu pilih config. Kita buka file out.php ini. Nah, jika kita scroll, di sini ada public views. Nah, ini kita ubah. Nah, untuk loginnya, dia akan mengarah ke view login yang ada di dalam Meetout-nya. Nah, ini kita ubah settingannya dan kita arahkan ke form login yang baru saja kita buat, yaitu ada di folder app. Ini ada di folder app, lalu folder view out. Nah, ini kita ubah saja. Untuk nama foldernya adalah app. Pastikan untuk penulisannya sama ya. App. Lalu untuk folder view-nya berarti V-nya huruf kapital, views, lalu out, lalu login seperti ini. Begitu juga untuk registernya kita ubah, kita arahkan ke app view out ini. Oke ya, seperti ini ya. Jadi untuk login dan registernya sudah kita ubah konfigurasinya. Ini bisa kita simpan saja, Ctrl S, lalu kita coba refresh browsernya lagi. Ini tinggal kita refresh saja ya. Oke, nah di sini ada error, kenapa? Oke, di sini invalid file out login.php. Oke, ini untuk file login.php-nya tidak terbaca. Kita coba cek lagi. Atau mungkin, oh iya ini app-nya harusnya A-nya kapital ya. Nah, karena untuk app sama view ini kan dia folder bawaan dari C4-nya. Jadi dia harus kapital, sedangkan out login ini adalah folder atau file yang kita buat sendiri. Oke, kita coba ya. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, ini untuk form loginnya sudah muncul. Tapi di sini dia belum bisa menggunakan template-nya ya. Karena jika kita lihat di file login.php ini dia belum menggunakan template. Nah, sekarang kita akan menggunakan template ini, kita akan menerapkan template ke dalam login.php. Caranya kita buka saja salah satu contoh view yang pernah kita buat, misalnya buku ya. Kita pilih yang indeks saja. Nah, untuk menggunakan template, kita kopikan ini ya. Kopikan extend session ini. Ini kita copy, Ctrl C, lalu kita pastekan di login.php. Kita ke bagian paling atas, kita pastekan di sini. Lalu untuk bagian paling bawahnya, kita jangan lupa end session. Kita tutup dengan end session. Kita simpan. Lalu di dalam template-nya kita jangan lupa panggil untuk kontennya.
Nah, untuk memanggil kontennya, kita bisa lihat lagi di file template di dalam folder layout ini. Nah, kemarin untuk memanggil konten, kita gunakan ini ya. Gunakan script render session ini. Ini bisa kita copy saja, lalu kita pastekan ke dalam template yang ada di folder out ini. Kita masukkan ke dalam konten ini ya. Kita pastekan di sini. Kita simpan, lalu sekarang kita coba refresh lagi. Nah, di sini masih ada undefined variable title-nya. Oh iya, ada kesalahan ya. Kita kembali lagi ke login.php ini. Nah, jika teman-teman lihat di sini kan dia template-nya menggunakan template yang ada di dalam folder layout ya. Nah, ini kita ganti. Kita gunakan template yang ada di dalam folder out. Oke, kita simpan, lalu kita coba refresh lagi. Nah, ini untuk form loginnya sudah berjalan ya. Jadi kita sudah mengubah tampilan dari form login kita yang sebelumnya menggunakan form login bawaan dari Meetout. Sekarang kita sudah dapat menggunakan form login yang kita inginkan. Jadi di dalam form login ini kita belum bisa melakukan aksi ya. Kita belum bisa login, memasukkan username dan passwordnya. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan form login yang kita buat agar dapat dilakukan aksi untuk loginnya. Kita kembali ke VS Code kita. Kita coba buka untuk file login bawaan dari Meetout-nya. Kita kembali ke vendor, Meetout, source, lalu kita buka view, lalu kita buka file yang namanya login.php ini. Mungkin biar lebih mudah, ini untuk file lainnya kita close saja. Out-nya kita close. Lalu registernya kita close. Ini untuk sidebar-nya kita close saja, Ctrl B. Nah, jadi di sini kita punya dua file login. Yang pertama, ini adalah file login dari folder out. Dan ini adalah file login yang baru saja kita buat. Sedangkan yang kedua, yang sebelah kanan ini adalah file login dari library Meetout-nya. Nah, ada beberapa script yang harus kita pindahkan dari file login milik Meetout ini ke dalam file login milik kita. Nah, untuk script-scriptnya adalah, yang pertama adalah out login title ini. Nah, out login title ini digunakan untuk menampilkan title-nya. Ini bisa kita copy, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke file login kita. Nah, untuk title-nya kita gantikan dengan ini ya, login ini. Kita pastekan di sini. Kita simpan, lalu kita coba refresh ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah mungkin hasilnya tidak jauh beda ya. Karena mungkin untuk namanya sama-sama namanya login. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali ke login Meetout-nya. Nah, di sini ada view message block ini. Ini digunakan untuk menampilkan pesan errornya jika kita melakukan kesalahan dalam login. Misalnya salah username, salah password, atau error-error yang lainnya. Ini untuk message blocknya kita kopikan juga, Ctrl C, lalu kita pastekan ke dalam form login kita. Ini mungkin bisa kita letakkan di dalam card body ini, di atas form ini. Kita pastekan. Lalu untuk script yang kita copy lagi adalah yang dari action ini. Yang dari form action ini bisa kita copy. Lalu kita pindahkan, kita pastekan di sini di dalam action. Oh, ini formnya kita kopikan saja semuanya ya, sampai CSRF ini. Kita copy, lalu kita gantikan untuk tag formnya ini. Lalu untuk inputannya, oke, ini untuk inputannya kita kopikan dari labelnya ini ya. Sebelumnya ini ya, kita kopikan ini. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Jadi untuk email ini kita bungkus dengan if config valid fields ini. Jadi ini maksudnya adalah kemarin kan kita bisa mengeset bahwa yang untuk login itu email atau username ya, atau bisa kedua-duanya. Nah, ini kita lakukan setnya di sini. Jika hanya email saja yang bisa login, nanti untuk formnya nanti akan mengakses form ini. Jika bisa kedua-duanya, nanti formnya mengakses form yang ini. Oke, simpelnya seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, ini kita copy saja. Kita pastekan di form untuk emailnya.
Oke, untuk else-nya juga kita kopikan. Ini kita kasih enter ya. Lalu untuk end if-nya kita kopikan juga. Nah, di dalam else-nya ini kita kopikan dari sini. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah inputan email atau username. Lalu untuk atributnya kita gantikan juga. Yang pertama untuk yang bagian email, kita labelnya ganti out email ini. Ini kita copy, lalu kita pastekan di label yang email ini. Lalu untuk kelasnya yang di dalam form control ini kita tambahkan error login ini sampai segini ya, sampai sini kita kopikan, lalu kita pastekan di form control ini di bagian if-nya email ini. Kita pastekan, lalu kita lihat lagi untuk name-nya login dan placeholder-nya adalah out email ini. Ini bisa kita copy saja. Nah, di sini untuk tab-nya email, oke, ini kita ganti saja. Kita tidak menggunakan ID, jadi ini kita hapus saja, lalu kita pastekan saja name dan placeholder-nya. Lalu ada lagi, nah ini untuk invalid feedback-nya ya. Ini untuk menampilkan pesan errornya, kita copy. Lalu kita pastekan di bawah label ini. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini untuk labelnya kita kopikan dari email or username ini. Kita gantikan di label ini. Lalu untuk inputannya kita kopikan saja keseluruhannya dari input ini sampai sini ya, sampai sini saja. Lalu kita gantikan inputnya. Lalu untuk pesan menampilkan errornya kita kopikan juga. Kita letakkan di bawah label. Oke, itu untuk inputan emailnya. Sekarang untuk inputan passwordnya. Nah, untuk passwordnya, labelnya kita copy. Kita pastekan di label password ini. Lalu untuk passwordnya, untuk inputan passwordnya ini bisa kita kopikan saja. Sampai sini ya, untuk inputannya kita copy. Lalu kita pastekan di dalam sini ya. Jadi di sini ada dua inputan password. Jadi jangan sampai salah ya. Kita pastekan yang di sini, yang untuk inputan password kita pastekan. Lalu untuk pesan errornya jangan lupa kita copy juga. Kita letakkan di bawah label ini. Lalu selanjutnya untuk fitur remember me atau allow remembering. Ini kita kopikan saja. Nah, untuk yang remember me kita menggunakan yang ini ya, div ini untuk remember me atau remember password ini. Oke, ini bisa kita pastekan di sini. Untuk close-nya jangan lupa kita copy, kita pastekan di sini. Ini adalah fitur remember me. Lalu untuk isi dari remember me kita bisa kopikan saja. Oke, bisa kita copy untuk yang bagian inputannya sampai selesai ini. Kita pastekan di input ini. Lalu untuk labelnya kita gunakan ini ya. Ini kita copy juga untuk labelnya. Kita pastekan di sini. Kita gantikan untuk yang remember password ini. Lalu untuk yang forgot password. Nah ini ya, ini untuk yang forgot password dan allow register. Oke, ini kita copy untuk yang allow register. Nah ini untuk yang allow register. Nah ini ya. Ini untuk allow register. Jadi kita letakkan di sini. Lalu untuk if tutupnya kita kopikan. Lalu kita pastekan di sini. Nah, isinya kita gantikan yang dari method-nya ya. Untuk href-nya ini kita copy. Lalu kita gantikan di href ini. Lalu untuk namanya bisa kita copy saja untuk labelnya. Kita pastekan di sini.
Oke, ini untuk yang register. Sekarang untuk yang forgot password ini. Nah, untuk yang forgot password kita gunakan yang active resetter ini. Ini bisa kita copy, kita letakkan di dalam sini ya. Kita letakkan di atas ini. Lalu untuk tutupnya, if tutupnya jangan lupa kita pastekan di sini. Lalu untuk isi dari resetter ini untuk href-nya ini bisa kita copy, kita pastekan di resetter milik kita ke forgot password milik kita, yaitu di href ini. Kita pastekan di sini. Lalu untuk labelnya kita ubah juga, kita ambil dari sini untuk labelnya. Kita gantikan labelnya ini. Nah, sekarang ini adalah untuk button loginnya. Untuk button loginnya kita kopikan saja ini ya. Ini kita copy, lalu kita pastekan, kita gantikan di button login kita. Oke, ini kita simpan. Sekarang kita coba refresh ya. Nah, seharusnya sudah ya. Sekarang kita coba login ya. Kita coba klik saja login. Nah, di sini sudah muncul pesan errornya ya. Lalu sekarang kita coba login. Kita gunakan admin, lalu kita gunakan password kita ya. Lalu kita coba klik login. Nah, sekarang sudah berhasil login ya. Jadi untuk fungsi loginnya sudah berhasil ya. Ini kita logout saja. Nah, sekarang kita sudah berhasil kustomisasi form login kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita sudah berhasil menerapkan form login yang kita gunakan dari template SP Admin. Jadi begitu ya teman-teman caranya. Semoga caranya ini tidak membingungkan untuk teman-teman ya, dan bisa dipahami oleh teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jika kita klik Need an Account ini, atau form register ini, jika kita klik, dia tampilannya masih kosong. Itu karena kita kan belum membuat form untuk registernya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat form register kita. Nah, di sini, ini untuk loginnya bisa kita close saja. Kita buka lagi sidebar-nya, Ctrl B. Lalu kita buka register dari Meetout-nya. Ini ya, register.php. Lalu kita buka juga register yang nanti akan kita gunakan, yaitu yang tadi kita buat di folder out register.php ini. Sidebar-nya bisa kita close lagi aja, Ctrl B. Oke, ini yang sebelah kiri register dari Meetout, yang sebelah kanan adalah register yang kita buat sendiri. Nah, di sini sama seperti form login, kita akan menggunakan form register milik SP Admin. Nah, sekarang kita kembali ke folder SP Admin kita. Kita buka yang file register.html ini. Sama seperti tadi, kita buka menggunakan Notepad++. Nah, ini untuk scriptnya. Karena tadi kita sudah menggunakan template, kurasa ini untuk templatenya sama ya. Jadi kita cukup ambil yang bagian kontennya saja, yaitu mulai dari main ini sampai main akhir ini ya. Ini bisa kita copy saja, Ctrl C. Lalu kita pastekan di file register.php yang ada di folder out ini. Kita pastekan di sini. Jangan lupa ya untuk yang bagian atas ini, kita tambahkan untuk penggunaan templatenya. Kita buka lagi sidebar-nya, kita ke form login. Nah, ini ya untuk bagian atasnya, kita jangan lupa copy. Kita pastekan di register kita. Lalu untuk yang bagian bawahnya, sessionnya ini, penutup sessionnya kita kopikan juga. Kita pastekan di bagian paling bawah ini. Oke, untuk sidebar-nya kita sembunyikan lagi, Ctrl B. Nah, jadi seperti ini ya untuk form registernya. Jadi sama seperti login, kita menggunakan template dari folder out ini. Oke, untuk form registernya ini kita simpan saja, Ctrl S. Lalu kita coba refresh di browsernya. Nah, ini adalah form register kita. Oke, nah sekarang kita lakukan hal yang sama untuk form register kita, sama seperti tadi ketika kita melakukan konfigurasi untuk form loginnya ya. Jadi kita kopikan beberapa script dari register milik Meetout ke dalam form register milik kita.
Nah, sekarang kita kembali ke VS Code. Nah, ini register dari Meetout. Dan yang sebelah kanan tadi register milik kita. Nah, sama seperti tadi, kita kopikan beberapa script. Nah, ini untuk labelnya kita kopikan saja. Lalu kita pastekan di register kita. Oke, ini untuk scriptnya kita tekan saja ALTZ biar rapi dan enak dibaca. Ini juga ALTZ. Lalu untuk message blocknya kita copy juga. Kita letakkan di dalam card body. Ini untuk formnya sampai dengan CSRF field ini kita copy saja. Lalu kita pindahkan ke register kita ganti form kita dengan form dari Meetout. Lalu sama seperti tadi. Nah, ini untuk first name dan last name. Di dalam Meetout ini tidak ada first name dan last name. Jadi untuk sementara, ini kita lewati terlebih dahulu. Kita lanjut ke bagian emailnya. Nanti kita akan modifikasi di bagian ini. Kita ke email dulu. Nah, ini untuk emailnya. Kita kopikan labelnya. Kita pastekan labelnya di sini. Lalu untuk field inputnya kita kopikan saja mulai dari input ini sampai sini ya. Kita copy, kita pastekan di input ini. Lalu di sini ada apa lagi? Oke, ini bisa kita copy saja. Kita pastekan di bawah label ini. Lalu untuk password, di sini nggak ada username ya. Jadi dia langsung email. Sedangkan di sini ada username juga. Nah, ini bisa kita tambahkan saja di sini ya. Nah, ini untuk username-nya kita bisa kopikan saja dari email. Segini ya, ini kita copy. Lalu kita pastekan di bawahnya. Lalu ini untuk scriptnya bisa kita ganti. Nah, kita sesuaikan dengan yang username. Berarti untuk yang email ini kita ganti username. Ini bisa kita double klik lalu kita tekan Ctrl D. Nah, jadi yang namanya email-email ini akan keblok. Nah, jika sudah kita pastekan saja. Ini yang email sudah kita ganti dengan username. Lalu untuk yang password, untuk labelnya bisa kita copy. Nah, ini ya, kita ganti labelnya ini. Lalu untuk formnya kita copy juga untuk formnya. Lalu untuk inputnya kita copy juga untuk inputnya. Kita pastekan di sini lagi. Oke, sekarang yang confirm password. Sama ya untuk labelnya kita kopikan juga. Lalu untuk inputnya juga kita kopikan. Kita pastekan di sini. Oke, untuk confirm sudah. Sekarang untuk yang button create-nya ini. Untuk buttonnya kita kopikan saja dari sini. Nah, ini untuk buttonnya kita ganti. Ini ya, kita ganti buttonnya. Oke, lalu untuk kembali ke login, kita ganti juga dengan ini ya. Nah, kita ganti untuk href-nya ini. Nah, ini href-nya ini kita ganti ini ya. Kita ganti dari sini. Oke, kita ganti href-nya. Lalu untuk labelnya kita gunakan yang ini saja ya. Oke, lalu ini untuk yang depan ini apa ya? Oke, ini kita tambahkan saja ya. Kita kopikan saja, lalu kita letakkan di depannya. Berarti itu di depan A ini saja ya. Oke, untuk registernya sudah ya. Seharusnya ini sudah. Kita coba simpan saja. Lalu sekarang kita coba refresh browser kita. Oke, sekarang ini adalah form register kita ya. Tadi kita sudah menambahkan email dan username-nya ini.
Oke, ini mungkin yang teks ini kita hapus saja ya. Kita hapus untuk yang username-nya saja ya. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, jadi ini pesannya untuk yang email saja. Nah, sekarang jika kita klik linknya ini, dia kembali ke login. Jika kita klik register ini, dia kembali ke form registernya. Nah, sekarang kita coba register ya. Untuk emailnya, misal anom@mail.com. Lalu untuk username-nya adalah anom. Passwordnya kita samakan saja, nggak masalah. Nah, sekarang kita coba register. Nah, ini untuk first name dan last name-nya kita lewatkan dulu ya, karena kita belum bisa untuk input first name dan last name. Kita register. Oh, ini ada aktivasinya ya. Nah, ini untuk aktivasinya mungkin kita matikan dulu ya. Kita buka saja sidebar-nya, Ctrl B. Lalu untuk mematikannya kemarin ada di config out ini ya. Kita cari yang ini ya, required activation. Ini kita matikan saja. Kita ubah menjadi 0. Oke, ini kita simpan. Lalu kita refresh lagi ya. Nah, sekarang kita daftar lagi ya. Mungkin untuk emailnya adalah anom123@mail.com. Username-nya anom_. Passwordnya kita samakan saja. Lalu kita register. Oh, untuk username-nya dia hanya bisa alphanumerik dan spasi. Oke, berarti tidak bisa menggunakan underscore. Kita gunakan anom123 saja ya. Kita register. Oh iya, passwordnya kelupaan. Kita register lagi. Nah, sudah ya. Kita coba login dengan username tadi adalah anom123. Passwordnya RAS banget. Kita login. Nah, sekarang sudah berhasil login ya. Nah, tadi kan kita di php-admin itu kan dia belum ada first name dan last name. Nah, sekarang kita tambahkan untuk first name dan last name-nya ya. Kita bisa tambahkan langsung di dalam php-admin kita. Kita buka saja php-admin. Kita ke database toko buku, lalu ke tabel user. Nah, ini di sini kita bisa tambahkan first name dan last name-nya. Kita bisa tambahkan manual di sini, atau kita modifikasi file migrasi dari Meetout-nya. Nah, mungkin untuk lebih enaknya kita modifikasi file migrasi dari Meetout-nya saja ya. Kita kembali ke VS Code, kita ke vendor, lalu kita ke file migrasinya. Kemarin ada di ini Meetout, lalu ada di database ini ya. Nah, ini adalah file migrasi dari Meetout-nya. Kita cari user ya. Ini ya, ini untuk user. Sidebar-nya kita close saja, Ctrl B. Nah, untuk first name dan last name di bawah sini kita tambahkan kolom baru, yaitu kita tuliskan saja first name, lalu panah, kita buat array. Untuk type-nya adalah varchar. Lalu untuk constraint atau panjangnya kita buat saja panjangnya 30 karakter. Nah, untuk last name-nya ini bisa kita kopikan saja. Kita tekan Shift Alt panah ke bawah. Lalu untuk namanya tinggal kita ganti menjadi last name. Oke, ini kita simpan. Nah, sekarang kita jalankan file migrasinya ini. Nah, pada kasus ini kita akan memodifikasi tabel users, atau dengan kata lain kita memodifikasi migrasi yang sebelumnya sudah pernah kita jalankan. Nah, untuk memodifikasinya kita gunakan migrate refresh. Nah, masalahnya di sini ketika kita menggunakan migrate refresh, ini nanti untuk tabel usersnya akan terhapus. Tapi itu tidak masalah ya, nanti kita bisa input user baru lagi. Oke, kita jalankan, kita buka terminalnya.
Kita buka terminal yang baru ya. Ini kita biarkan saja untuk servernya. Kita tambahkan terminal baru, kita gunakan Git Bash. Kita jalankan php spark migrate .2 refresh, lalu kita tambahkan all. Ini kita enter saja. Kita tunggu proses migrasinya. Nah, di sini keterangannya done migration. Berarti proses migrasinya sudah selesai. Nah, sekarang kita kembali ke PHP My Admin. Kita coba refresh tabel toko buku kita. Ini kita refresh. Nah, di sini jika teman-teman lihat, kita lihat ke structure. Di structure sini ada tambahan first name dan last name. Tapi untuk isinya di browse ini, untuk isinya kosong ya. Nah, nanti kita coba tambahkan user baru dan kita tambahkan juga untuk first name dan last name-nya. Nah, sekarang di form register ini kita harus ngeset agar first name dan last name ini bisa diinput. Kita kembali ke VS Code kita. Ini terminal bisa kita close saja, Ctrl backtick. File migration-nya juga bisa kita close. Nah, kita buka di file out.php ini lagi ya. Nah, file out.php ini bisa teman-teman dapatkan tadi ada di dalam vendor, lalu ada di dalam mid, out, source, lalu config ini ya. Nah, di dalam file out ini kita kemarin ada variabel yang namanya personal field ini ya. Ini adalah personal field. Nah, di dalam personal field ini, agar kita bisa menginputkan first name dan last name, kita tambahkan saja di sini first name dan last name-nya. Karena untuk first name dan last name ini kan dia bukan kolom inputan bawaan dari mid out. Kita menambahkan sendiri. Maka dari itu kita perlu ngesetnya di dalam variabel personal fields ini. Ini untuk file out-nya bisa kita simpan. Lalu kita kembali ke registernya ya. Kita ke file register yang ada di folder out ini ya. Ini untuk yang register dari mid out-nya bisa kita close. Ini sidebar-nya bisa kita sembunyikan dulu, Ctrl B. Nah, di dalam first name dan last name ini kita tambahkan yaitu alertnya untuk kontrol ini ya. Di form control kita kopikan saja. Lalu kita tambahkan di input class form control milik first name. Tinggal untuk nama errornya kita ganti first name. Selanjutnya adalah untuk name-nya. Untuk name-nya kita gunakan yaitu first name. Jadi kita tidak menggunakan ID, tapi kita menggunakan name. Ini kita ubah menjadi first name. Tipenya text, nggak masalah. Nah, ini kita kopikan saja dari ini ya. Atau untuk field inputnya kita kopikan saja. Kita copy dari email ini, lalu kita pastekan di input ini, di input first name. Tinggal kita ganti atributnya. Untuk type-nya text. Lalu ini untuk email ini kita ganti dengan first name. Lalu untuk labelnya kita gunakan first name juga. Ini ya labelnya kita ganti. Kita ganti labelnya di sini. Namanya adalah first name. Nah, lalu untuk yang last name mungkin kita kopikan saja segini ya. Kita kopikan saja lalu kita gantikan di last name-nya. Nah, ini bisa kita ganti yaitu menjadi last name. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita coba refresh ya. Oh, ini ada kesalahan ya. Ini untuk outnya ini kita biarkan saja dia first name ya. Nah, ini untuk placeholder-nya dia tidak bisa menggunakan ini. Jadi kita biarkan saja dia namanya adalah first name. Begitu juga untuk labelnya. Ini kita biarkan namanya first name.
Lalu untuk yang last name juga kita biarkan dia namanya adalah last name. Ini juga kita biarkan namanya adalah last name. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba register. Nah, di sini keterangannya dia wajib menambahkan username dan emailnya. Nah, bagaimana jika first name dan last name ini harus wajib kita isi juga? Nah, kita dapat modifikasi di dalam validation registernya. Kita buka lagi sidebar-nya. Nah, untuk merubah validasinya, kita ke bagian, kita kembali ke vendor, Meetout, source, kita ke bagian model, lalu pilih yang user model ini. Nah, ini di sini kita tambahkan juga, jangan lupa ya, first name, karena kalau kita tidak menambahkan first name dan last name ini di model, nanti dia tidak bisa diinput atau tidak bisa tersimpan di dalam tabel users. Kita tambahkan di allow field-nya ini adalah first name dan last name. Lalu untuk validasinya tadi kita tambahkan di sini first name dan dia wajib diisi ya. Kita kopikan saja untuk last name-nya, shift alt panah bawah. Kita ganti menjadi last name. Oke, ini kita simpan, lalu kita coba refresh kembali ya. Nah, sekarang kita coba register. Oke, ini masih belum bisa, berarti ini harusnya di saat kita melakukan registrasi ya. Nah, itu ada di out controller. Nah, kita tambahkan di add time register ini ya. Nah, time register ini berarti ketika kita ngeklik tombol register. Kita tambahkan di dalam variabel rules ini. Kita kopikan saja. Ini kita copy. Lalu kita pastekan di dalam variabel rules. Kita simpan. Lalu sekarang kita coba refresh. Lalu kita tekan register. Nah, sekarang untuk first name dan last name dia wajib diisi. Nah, sekarang kita isi saja. Mungkin untuk first name-nya adalah admin. Last name-nya toko buku, lalu untuk emailnya adalah admin@mail.com, username-nya adalah admin, passwordnya RHS banget. Kita coba register ya, kita coba register. Nah, sudah berhasil register, kita coba cek di dalam PHP MyAdmin. Kita cek di tabel users-nya. Nah, sekarang di sini jika teman-teman lihat untuk first name dan last name sudah terisi. Sekarang kita coba login. Nah, untuk loginnya kita gunakan admin, passwordnya RHS banget ya. Nah, sekarang sudah berhasil login. Oke, begitu ya. Jadi kita sudah berhasil memodifikasi form register yang semula menggunakan bawaan dari library Meetout, sekarang kita sudah dapat memodifikasi form registernya sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika teman-teman perhatikan, ketika kita login, misalnya kita ingin menambahkan di sini, misalnya di sini adalah username yang login, sedangkan yang di bagian bawah sini, login in as ini kita tambahkan siapa yang login. Nah, jika kita lihat di dokumentasi dari Meetout, kita ke GitHub lagi. Kita ke GitHub-nya Meetout ya. Di dalam GitHub Meetout itu ada fungsi yang namanya ini ya. Di sini ada helper function, di mana diantaranya ada login. Fungsi ini digunakan untuk ngecek apakah kita sudah login atau belum. Lalu users ini digunakan untuk mendapatkan data user yang login. Lalu untuk user ID berarti untuk mendapatkan user ID yang login. Nah, ini untuk in group untuk ngecek yang login itu usernya, grupnya itu apa. Lalu di sini ngecek permission dari user yang login.
Nah, berarti kita gunakan yang users ini ya, untuk mendapatkan data user yang login. Nah, untuk menambahkannya di bagian sini, di toolbar ini, berarti kita modifikasi sedikit di file toolbar.php. Kita kembali ke VS Code, kita ke layout, lalu kita pilih yang toolbar.php ini ya. Mungkin untuk file lainnya bisa kita close saja. Ini untuk toolbarnya bisa kita tekan Alt Z biar rapi. Kita tambahkan username-nya di menggantikan icon users ini ya. Itu untuk icon users-nya itu berarti yang ini ya. Yang link A ini. Kita tambahkan php, enter, lalu kita akses users. Kita dapatkan adalah username. Kita tampilkan adalah username-nya. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, di sini sudah diperoleh untuk username-nya adalah admin. Nah, untuk yang bagian bawah sini, ini ada di sidebar, kita tambahkan siapa yang login. Kita ke file sidebar, lalu itu ada di sini ya. Nah, kita ganti di sini, kita gunakan php, lalu sama seperti tadi, kita akan gunakan users, lalu kita akses first name. Kita simpan, lalu kita coba refresh lagi. Oke, di sini first name-nya belum bisa ya. Oh ya, ini kita typo di sini, harusnya first name kurang S di sini. Kita simpan, lalu kita coba refresh kembali. Nah, di sini sudah ada ya. Untuk first name-nya adalah admin. Atau mungkin kita bisa tambahkan last name-nya juga. Kita tambahkan, kita kopikan saja, kita paste, lalu kita ganti last name. Kita simpan, lalu kita coba refresh browsernya lagi. Nah, di sini sudah muncul ya, first name dan last name siapa yang login, lalu di pojok kanan atas ini adalah username user yang login. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi pada materi hari ini kita sudah memodifikasi dan membuat kustomisasi terhadap form login dan form register sesuai yang kita inginkan. Jadi kita bisa menggunakan template login maupun template register selain template bawaan dari Meetout. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa explore sendiri template login dan register yang seperti apa yang teman-teman inginkan, lalu teman-teman bisa explore dan coba modifikasi login dan registernya. Oke teman-teman, mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang sudah kita pelajari pada sesi kali ini dapat teman-teman pahami, dapat teman-teman ikuti, dan semoga yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.